dalam sejarah Nabi ada seseorang yang dimana ia menjadi penghuni langit, dan inilah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah satu orang yang dimana dia itu tinggal di Yaman bersama ibunya. Uwais Al-Qarni ini itu memiliki penyakit yang namanya kusta. Akan tapi setelah didoakan oleh ibunya, penyakit kusta itu menghilang, yang dimana penyakit itu nanti itu membekas sebuah bekas bulatan putih di lehernya, yang dimana bekas ini itu bukan sekedar bekas biasa, tapi yang dimana bekas ini itu yang akan menandakan bahwasanya ia adalah salah satu orang yang nantinya akan dimintai doa oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi gini ceritanya, pada suatu hari sang ibu dari Uwais Al-Qarni ini itu menginginkan haji. Akan tetapi karena sang ibunya itu lumpuh, tidak bisa berjalan, maka sang ibunya meminta kepada anaknya untuk dihajikan. Akan tapi Uwais Al-Qarni ini bingung karena kondisi keluarganya di mana itu kurang mumpuni, sehingga dengan uang secukupnya dia membeli anak unta. Nah, kerennya anak unta ini itu bukan untuk ditunggangi sampai ketika dia dewasa, itu bukan. Tapi anak unta ini itu digendong oleh Uwais mengelilingi Yaman atau mengelilingi desanya itu untuk latihan agar dia kuat menggendong ibunya ke Mekah nanti. Pada saat itu banyak yang mengira bahwasanya Uwais Al-Qarni itu sudah gila, karena mana ada orang yang mau menggendong bayi unta mengelilingi desa. Akan tapi Uwais Al-Qarni tidak menghiraukan ocehan tersebut, sehingga pada suatu masa merasa dirinya itu sudah mampu, digendonglah sang ibu ke Mekah, yang dimana tidak lama itu Mekah mau memasuki bulan haji. Gitu. Jadi pada saat itu Uwais Al-Qarni menggendong sang ibu sampai ke Mekah beneran. Gitu. Bahkan sampai digendong ketika tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Nah, pada suatu ketika Uwais Al-Qarni yang dimana itu sangat ingin bertemu dengan Rasulullah itu meminta ibunya untuk izin pergi sendiri sebentar, sehingga pada saat itu ibunya mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk pergi. Nah, Uwais Al-Qarni itu menemui rumah Rasulullah, akan tapi ketika pintu diketuk dan ada yang membukanya, itu bukan Rasulullah yang di dalam, akan tapi istrinya yaitu Aisyah. Akibat kekecewaan tersebut, Uwais Al-Qarni bersedih karena tidak bisa menemui orang yang sangat ia cintai. Sehingga Uwais Al-Qarni menitipkan salam kepada Aisyah agar disampaikan kepada Rasulullah nanti. Karena pada saat itu Rasulullah sedang menjalani sebuah perang. Nah, setelah itu Uwais Al-Qarni kembali kepada ibunya untuk melanjutkan ibadah haji dan kembali pulang ke rumah. Nah, ketika keesokan harinya, setelah beberapa hari itu Nabi Muhammad kembali, dan ketika kembali ke rumah, Nabi Muhammad diberitahu oleh Aisyah bahwasanya ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni menjumpai beliau, maksudnya mencari beliau untuk bertemu dengan. Jadi ada seorang Uwais Al-Qarni pada saat itu. Nah, setelah itu Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar untuk mencari Uwais Al-Qarni agar dimintai doa. Karena kenapa? Uwais Al-Qarni itu adalah penghuni langit pada saat itu, dalam hadis Rasulullah itu. Nah, setelah mendengar hadis tersebut, Umar dan Abu Bakar itu selalu mendatangi jamaah haji. Jadi dia itu mencari yang namanya Uwais Al-Qarni, yang dimana ciri-ciri dari orang tersebut, dari informasi dari Rasulullah itu memiliki bekas putih gitu, sebesar genggaman tangan di lehernya gitu. Itu adalah salah satu ciri khas dari Uwais Al-Qarni. Nah, setelah sekian lama itu nggak ketemu sampai akhirnya Rasulullah itu wafat.
dan berganti kepada kekhalifahan Abu Bakar. Nah, pada saat itu dalam keluarga Uwais Al-Qarni, sang ibu ini tuh sudah tiada, sudah meninggal, sehingga Uwais Al-Qarni bisa pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sendiri. Nah, pada saat itu jamaah haji pada saat itu didatangi Umar dan Abu Bakar. Ditanyailah kepada seorang tersebut, mana yang namanya Uwais Al-Qarni. Nah, sehingga pada saat itu bertemulah dua sahabat ini dengan orang yang dimana itu dikatakan Nabi sebagai penghuni langit, akibat begitu besarnya keteladanan, maksudnya begitu besarnya rasa kasih sayang kepada ibunya, ketaatan kepada orang tuanya, terutama ibunya tadi, sehingga doanya itu sangat-sangat mustajab. Nah, pada saat itu Uwais Al-Qarni bingung karena dia merasa bahwasanya dia itu tidak pantas untuk mendoakan kedua sahabat ini, karena dia merasa itu posisinya itu sangat jauh di bawah. Akan tapi dua sahabat itu masih bersikeras untuk meminta doa, sehingga Uwais Al-Qarni berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Menurut salah satu riwayat yang saya dapati seperti itu. Itulah salah satu kisah salah satu orang yang dimana Nabi bersabda bahwasanya dia menjadi penghuni langit. Uwais Al-Qarni. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.